Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk di perkuliahan dengan metode video. Jadi materi ini kita akan membahas mengenai analisis kebutuhan data, yang mana nantinya bisa saudara gunakan untuk melakukan pengenalan atau mungkin melakukan apa yang kita butuhkan terkait kebutuhan data yang nantinya bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-harinya. Jadi kalau kita bisa jelaskan konsep basis data seperti yang kita bahas kemarin di pertemuan pertama, itu database itu dapat kita bayangkan seperti sebuah lemari besar, ya. Lemari besar yang isinya menyimpan berbagai macam data, yang data tersebut akan saudara gunakan untuk kepentingan apapun. Nah, maka ini untuk materi adalah analisis kebutuhan data. Nah, data yang saudara simpan itu diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kebutuhan atau untuk aktivitas yang mendukung pekerjaan yang nantinya akan saudara gunakan sebagai alat pendukung. Nah, jadi gambarannya kalau kita membahas mengenai database adalah saudara bayangkan lemari yang besar, ya, yang menyimpan berbagai macam data. Cuman ini bentuknya berupa cloud system atau seperti tidak nampak. Nah, jadi kumpulan data yang saudara simpan ke dalam lemari tersebut seharusnya merupakan file-file atau materi yang ada korelasinya dengan pekerjaan. Jadi ada keterkaitan gitu loh. Nah, contohnya saudara saat ini bergerak bisnis di bidang kuliner atau jasa. Nah, data yang saudara simpan dalam lemari tersebut isinya adalah misalkan saudara melakukan bisnis kuliner. Ya, data yang disimpan adalah data jumlah customer yang nantinya akan menjadi pusat yang akan saudara sasar sebagai konsumennya, atau kumpulan resep masakan-masakan viral yang bisa saudara jual dan olah dan sebagainya, pokoknya yang mendukung tentang penjualan di bidang kuliner. Nah, jadi harus ada korelasinya. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan basis data. Jadi menurut fungsinya seharusnya saudara sudah bisa mengklasifikasikan terkait dengan file-file apa yang nantinya akan saudara simpan ke dalam database tersebut. Nah, ini adalah gambaran dari pengarsipan yang ada terjadi di perkuliahan. Nah, pada sudut pink itu kita artikan sebagai sebuah lemari arsip atau ruang yang isinya menyimpan data mahasiswa, data kuliah, absen, dan nilai. Nah, inilah yang terjadi di kampus kita, yang mana untuk menyimpan database semuanya tersimpan ke dalam aplikasi SIAS yang bisa saudara install atau saudara aplikasikan dimanapun selama masih terhubung dengan jaringan internet. Nah, itu adalah salah satu bentuk nyata dari penggunaan database. Nah, ketika database itu akan digunakan, ya, kita keluarkan dari lemari tersebut untuk digunakan untuk apa? Misalkan saudara kemarin melakukan input KRS atau melakukan absensi barcode yang seperti saudara lakukan setiap harinya, atau dari para dosen akan melakukan kegiatan input perkuliahan apa yang akan mereka berikan pada hari tersebut, diinput ke dalam SIMA dan bisa saudara akses juga terkait absensi dan sebagainya. Nah, ini gambaran dari pusat terminal data. Nah, jadi harapannya database yang ada di sistem perkuliahan atau di universitas ini paling tidak harus terhubung antara rektorat, sekretariat, sampai ke perbankan. Nah, fungsi dari perbankan ini apa untuk universitas? Kenapa basis datanya harus dilakukan sentralisasi?
Nah, kita bisa bayangkan kalau kita melakukan pembayaran perkuliahan atau saudara melakukan berbagai macam kegiatan yang ada pembayarannya. Nah, saudara lakukan di kasir dan nantinya kasir akan mendistribusikan uang tersebut ke bank dan nanti akan menjadi laporan ke bagian rektorat yang menangani bidang keuangan. Bisa didistribusikan juga informasi tersebut ke biro-biro. Misalkan saudara akan melakukan pengajuan biaya terkait untuk kegiatan mahasiswa berupa konser musik. Nah, makanya dana itu bisa masuk dan akan disampaikan ke biro, terutama untuk biro kemahasiswaan dan biro perizinan, dan nantinya dari pengolahan data yang diberikan tadi terwujud menjadi sebuah konser musik yang saudara bisa nikmati bersama. Nah, jadi ini adalah sistem data yang berbasis server. Ya, maksudnya server gimana, Pak? Nah, saudara bisa mengaplikasikan sistem SIAS dimanapun tanpa terjadi kendala hang atau lemot, itu karena adanya server. Nah, fungsi dari server ini untuk apa? Nah, kita bayangkan tadi ya, database itu adalah sebuah lemari besar. Nah, ketika orang semuanya akan menggunakan lemari tersebut, akan mengambil lemari tersebut, apa yang terjadi kalau lemarinya satu yang mau ngambil arsip di situ ada 100 orang, bahkan lebih. Apa yang akan terjadi? Yaitu adalah desak-desakan dan chaos yang pada akhirnya akan terjadi ya keterlambatan. Nah, fungsi dari server atau top manager yang membidangi di belakang server adalah mengatur sistem jaringan supaya ibaratnya itu dibuat antri gitu loh. Atau jalan untuk menuju lemari itu yang tadinya sempit jadi diperlebar sehingga apa? Sehingga akses semua orang yang akan masuk ke situ itu menjadi lebih mudah gitu ya. Dan harapannya apa? Dan harapannya tidak terjadi kelemotan. Nah, itu gambarannya. Nah, lalu siapa yang menjadi seorang server pada sebuah perusahaan atau pada sebuah institusi pendidikan saat ini? Kalau kita ibaratkan pada gambar tersebut adalah gambar sebuah segitiga kepemimpinan yang mana server tersebut digunakan oleh seorang top manager. Ya. Lalu di bawah itu yang melakukan input data. Kita ibaratkan nih, yang komputer-komputer di bawah ini adalah orang-orang yang ada di Indomaret yang di bagian kasir, yang di bagian produksi, yang di bagian penjualan, bahkan sampai di bagian pergudangan. Mereka melakukan input data, melakukan transaksi yang mana data itu langsung masuk ke dalam sebuah sistem dan sistem itu bisa diakses atau dilihat oleh top manajernya. Untuk apa mereka melihat? Untuk melihat sejauh mana progres penjualan, apakah terdapat kendala, atau mungkin ada langkah yang harus segera dilakukan percepatan penyelesaian karena mungkin terkait masalah misalkan pengiriman barang ke sebuah daerah itu terlambat. Yang harusnya bisa nyampe 2 jam nih kok 3 jam, 4 jam kok enggak sampai-sampai ya. Sehingga dari top manager bisa melacak bahwa terjadi keterlambatan pengiriman. Sehingga apa yang dilakukan adalah ya melakukan backup. Nah, atau melakukan pembackupan dengan mengirimkan tenaga bantuan dan sebagainya. Yang intinya itu bisa menjadi sebuah solusi dari masalah keterlambatan tadi ya, contohnya. Nah, jadi kalau tadi semua sudah dilakukan centralized ya, maka kalau kita aplikasikan dalam dunia pendidikan, semuanya akan menjadi serba teratur. Ya, saudara mau ujian, mau melakukan perwalian, mau melakukan penginputan mata kuliah, atau even besok saudara akan melakukan kegiatan ujian skripsi. Nah, kalau sistem servernya ini sudah tercentralized, jalannya itu ibaratnya untuk mengakses itu tidak lemot, ya semuanya akan lancar.
Karena database digunakan sesuai fungsinya, yaitu untuk dunia pendidikan, untuk memudahkan mahasiswa, karyawan, dosen, agar pekerjaan yang mereka kerjakan di universitas tersebut bisa berjalan sesuai dengan harapan bersama. Sehingga kalau semakin cepat, ya berarti akan semakin baik pula pekerjaan itu bisa selesai dengan tepat waktu. Nah, kita skip yang bagian ini. Nah, ini adalah contoh sistem basis data dengan basis online atau real time. Nah, contoh real time itu gimana Pak kira-kira? Nah, pasti di antara kita sudah pernah melakukan transaksi melalui internet banking atau mungkin sudah pernah paling tidak transfer melalui ATM. Saudara pasti saat ini merasa biasa aja ya bahwa mengirim uang melalui ATM, kirim hari ini nyampainya hari ini juga. Tapi tidak bagi tahun 90-an ya, yang pada saat itu belum mengenal dunia ATM atau bahkan mengenal online banking ya. Atau dulu waktu masih zamannya mengirim uang dengan wesel ya. Ya, jadi kalau anak-anak kuliah tahun 90-an mereka dapat uangnya itu tidak menggunakan transfer tetapi menggunakan wesel. Ya, wesel itu jasa kirim uang menggunakan kantor pos. Nah, itu tidak real time. Bisa 3 hari, 4 hari, tergantung jarak ya. Misalkan dikirim dari Jawa, mau dikirim ke daerah Sulawesi ya bisa 3-4 hari baru nyampe itu uangnya. Ya. Tapi tidak dengan basis data real time ya. Hari itu juga, detik itu juga ketika pencet OK, uang sudah masuk ke rekening yang tertuju. Karena dengan sistem online atau menggunakan satelit ya. Dan servernya luar biasa ya, karena kan saudara kalau lihat di setiap ATM itu paling tidak di atas bangunan ATM itu terdapat semacam antena parabola ya. Nah, itu dia yang akan menembakkan ke satelit dan akan dihubungkan dengan servernya ini kantor pusat. Sehingga langsung masuk datanya melalui jaringan nirkabel tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh basis data online untuk masalah pemberitaan ya. Nah, jadi kalau misalkan saudara melihat surat kabar saat ini ya, yang masih menggunakan newspaper atau koran yaitu sudah tidak zaman lagi ya. Karena misalkan kita lihat nih contoh Balikpapan hari ini hujan deras dan banjir besar di area MT Haryono. Itu hanya bisa dilaporkan oleh media-media online. Ya. Jadi ketika kita mau pulang cek media online yang hari ini, oh sedang terjadi banjir besar sehingga saya bisa dengan cepat menghindari jalan tersebut. Tapi kalau dengan koran ya sudah surut airnya ya. Baru dia melaporkan bahwa kemarin terjadi banjir besar karena gotnya mampet di daerah MT Haryono ya. Jadi ya sudah tidak zaman lagi ya. Saat ini kita menggunakan media newspaper, makanya untuk saat ini media-media pemberitaan sudah menggunakan real time datanya atau online. Jadi sudah bisa diakses kapanpun, dimanapun, dan up to date. Nah, jadi di sini kita sebutkan dalam menyusun database pasti akan digunakan untuk mengatasi masalah-masalah seperti yang tersebut dilihat saudara bisa baca sendiri. Nah, salah satunya yang akan kita garis bawahi adalah mengatasi kerangkapan. Yang dimaksud dengan kerangkapan atau redundansi data itu apa ya? Nah, jadi misalkan nih saudara akan mendownload file dari internet dan akan disimpan, ya pasti akan ditanya apakah akan menyimpan dengan nama ini karena sudah ada nama ini, nama file ini di dalam aplikasi kita atau di dalam drive kita. Nah, dengan sistem yang bisa membaca file yang terduplikasi, maka kita bisa meminimalisir terjadi kerangkapan data. Sehingga apa? Tidak terjadi pemborosan tempat penyimpanan karena mungkin banyak nyimpen data-data yang sama.
Nah, karena ada kemajuan sistem ini, maka semua sistem itu bisa dilakukan cek untuk melihat apakah terjadi penduplikasian data. Nah, sebenarnya apa saja sih ancaman yang bisa timbul dari DBMS ini atau Database Management System? Yang paling jelas adalah ancaman yang mungkin timbul ya dari DBMS adalah ancaman fisik ya, yaitu apa? Komputernya rusak. Nah, itu sudah menjadi hal yang maklum ya. Apalagi kalau misalkan dengan era laptop. Nah, laptop-laptop yang sudah apa ya, semakin berat itu saya rasa ya itu lebih banyak gampang rusaknya dengan yang semakin tipis saat ini. Bukan berarti tidak mungkin ya, atau mungkin ini mendiskreditkan tidak ya, tapi sudah menjadi kenyataan ya. Beberapa mungkin keyboardnya sudah minta diganti ya karena eh, terjadi kelembapan di area tombolnya, atau mungkin gambarnya sudah tidak jernih lagi, atau mungkin beberapa drive-nya sudah tidak support karena kecepatan prosesornya sudah tidak mumpuni lagi dan RAM-nya juga kalau mau di-upgrade dia sudah tidak support hardware-nya. Nah, yaitu terjadi ancaman fisik karena terkait masalah usia dari barang tersebut. Nah, ancaman manusia saudara bisa lihat sendiri contohnya, ancaman perangkat itu adalah hal yang saat ini sebenarnya sudah bisa diatasi dengan memasang sebuah antivirus. Nah, antivirus saat ini bukan menjadi hal yang mewah atau mahal ya. Saudara bisa gunakan berbagai macam antivirus yang bisa melindungi dari perangkat lunak saudara. Yang berikutnya adalah ancaman jaringan, yaitu adalah ada seseorang yang masuk ke dalam jaringan, artinya terjadi tumpang tindih terhadap jaringan yang ada di situ. Nah, ini teknis banget kalau ancaman jaringan itu ada di jurusan teknik informatika ya, tapi saudara hanya perlu tahu terjadi ancaman jaringan atau istilahnya kalau handphone saudara itu diretas oleh orang lain. Nah, itu gambarannya seperti itu. Ancaman alam ya jelas terjadi bencana alam yang memang kita tidak bisa prediksi apakah terjadi bencana atau tidaknya. Jadi sebenarnya apa tujuan desain ya kita merancang DBMS itu? Jadi seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu mencegah dari hal-hal yang akan terjadi yang kita sebutkan tadi ya. Intinya pencegahan dari hal-hal yang kita sebutkan di slide sebelumnya. Nah, struktur DBMS ya, ini teknis untuk membahas ini ya. Ini kita skip saja. Nah, lalu apa yang terjadi di dunia saat ini? Apa yang terjadi di lingkungan kita saat ini terkait perkembangan software basis data? Nah, basis data yang kita kenal saat ini yang bisa kita gunakan ya, tanpa harus membeli atau membayar ya. Karena rata-rata sudah terinstall di dalam aplikasi komputer kita atau laptop kita adalah Microsoft Access. Microsoft Access itu adalah salah satu founder atau mungkin yang paling tidak itu pertama kali yang menjadi basisnya seseorang merancang sebuah database. Nah, nanti kita lihat kalau ada waktu ya kita belajar mini menggunakan database ya. Tidak dengan Microsoft Access karena itu bisa hampir setengah semester kita mempelajari itu. Kita nanti belajar menggunakan aplikasi atau implementasi menggunakan mini database. Ya, mini database tidak menggunakan Google Drive ya, tidak ya. Nah, nanti kita belajar di setelah UTS. Nah, kalau database yang dilakukan menggunakan data server atau ada yang terpusat atau server database, yaitu seperti yang tersebut ya, ada Preval sampai Progress SQL. Nah, ini harus menggunakan server untuk melakukan operasionalnya. Karena kalau servernya tidak mumpuni atau mungkin dari superkomputernya tidak mumpuni, maka ya yang terjadi adalah apa yang terjadi kita sebut tadi sistem down. Nah, maka kita bisa beberapa kali ketemu ketika akan mendaftar di sebuah pemerintahan atau mengakses sebuah aplikasi yang ada di universitas. Nah, kadang-kadang sistem down atau tiba-tiba lemot atau mungkin pada saat terjadi KRS kemarin
Bisa jadi itu sistemnya menjadi lemah atau down karena semuanya mengakses KRS. Nah, jadi itulah yang dinamakan fungsi dari sebuah manajer database-nya atau top manajernya dalam mengakses database-nya itu apakah terjadi down ketika dilakukan secara massal. Nah, ini fungsi dari controlling-nya. Kemudian ini adalah membangun bank data atau data warehouse, ya ini gambarannya yang dilakukan oleh Pemkot. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, di bawah pemerintahan kota ini membidangi berbagai macam dinas di bawahnya. Ya, saudara, seperti saudara lihat itu contoh salah satu dinas-dinas yang ada di Pemkot. Nah, kita bisa bayangkan betapa repotnya kalau tidak terjadi manajemen database, tidak terjadi data warehouse untuk mengelola jaringan informasi dinas-dinas yang ada di bawahnya. Nah, ini rata-rata dinas-dinas ini kan lokasinya tidak berdekatan. Nah, gimana servernya atau Pemkotnya atau di bagian kantor pusat Pemkot itu untuk mengetahui data-data informasi misalkan di dinas pertanahan. Nah, maka lokasi dinas pertanahan butuh berkilo-kilo dari kantor Pemkot. Nah, untuk mengetahui apakah operasional atau mungkin di sana terjadi penundaan data dan sebagainya atau terjadi masalah, kalau tidak dilakukan dengan pengecekan secara real time, maka yang akan terjadi pemborosan waktu ya. Kita harus datang ke sana mengecek langsung dan sebagainya ya, sehingga menjadi tidak efektif lagi. Nah, untuk itulah kita membangun sebuah sistem informasi manajemen sekretariat kota. Nah, ini yang nantinya akan menjadi jembatan antar divisi, antar organisasi, antar dinas untuk bisa dilakukan penyampaian ke sekretariat. Nah, jadi ibaratnya ini ada jembatannya ini. Jadi untuk menghubungkan informasi-informasi yang ada di sebuah dinas, ya, jadi harus ada sistemnya yang khusus. Nah, ya mungkin besok kalau saudara mendapatkan rezeki bekerja di lingkungan Pemkot, ya saudara akan tahu bahwa ada namanya sistem database yang memang di custom hanya untuk Pemkot saja. Ya. Yang di situ kita bisa misalkan saudara masuk di daerah Dinas Kependudukan dan Catatan Wilayah ya. Nah, saudara akan melakukan akses data penduduk di situ. Dan itu langsung bisa terhubung ke dinas-dinas terkait yang terhubung dengan Dukcapil, misalkan apa. Saudara misalkan mau membuat data KTP, perbarui KTP atau mungkin data KK ya, nanti akan diambil ke dinas yang lain yang terkait dengan Dukcapil apa, saya juga tidak paham. Tapi paling tidak ada sistem yang akan menghubungkannya yang hanya di custom untuk Pemkot saja. Nah, ini contoh sistem aplikasi yang terjadi di Bapeda. Jadi contoh yang saya sebutkan tadi, nah integrasinya kira-kira seperti gambar tersebut. Nah, ini jenis-jenis aplikasi yang ada di e-government yang biasa mereka gunakan. Nah, dari e-sport sampai e-service dan semuanya menggunakan karena menggunakan jaringan elektronik atau internet. Nah, jadi kurang lebih aplikasinya seperti yang sebenarnya ini customize saja, jadi maka tidak semua pemerintahan itu menggunakan sistem yang sama karena ini sistemnya customize. Nah, ini yang terjadi distribusi jaringan yang ada di sebuah provinsi. Jadi ketika terjadi ini penambahan data penduduk baru yang ada di kecamatan. Nah, otomatis data tersebut akan didistribusikan ke Pemkot dan masuk ke dalam data provinsi. Jadi dari provinsi itu ketika melakukan sampling jumlah data penduduk yang ada di provinsinya, misalkan di Kalimantan Timur ini, ya dari Pemprov itu bisa mengakses berapa jumlah penduduk yang ada di kota Sangatta, Wahau, dan sebagainya yang masuk dalam wilayah provinsi ya, tanpa harus melakukan apa? Kunjungan langsung ke daerah. Nah, jadi
Itulah fungsinya database. Nah, sehingga misalkan dari provinsi bisa mengetahui jumlah penduduk dan mereka kaitkan dengan jumlah tingkat kemiskinan dan dihitung menggunakan indeks eh, tingkat kemiskinan atau indeks pertumbuhan manusia atau IPM. Kita bisa melihat apakah perlunya eh, sumbangan dana atau bantuan dana atau mungkin percepatan untuk pengentasan kemiskinan di daerah tersebut berdasarkan data dari kecamatan tadi. Misalkan di daerah X yang ada di Kalimantan Timur, tingkat pertumbuhan manusianya rendah. Ya, artinya apa? Sumber dayanya itu rata-rata terjadi kemiskinan. Ya sehingga apa yang dilakukan provinsi? Melakukan pembukaan lapangan pekerjaan baru. Caranya bagaimana? Mengundang investor untuk membuka lahan atau membuka pusat bisnis di sana, misalkan didirikan pabrik atau mungkin ada kegiatan BUMN di sana, pengolahan hasil hutan dan sebagainya. Nah, berdasarkan database dari kecamatan tadi. Nah, ini terkait tugas mingguan yang harus saudara buat ya. Jadi ini bisa saudara kumpulkan mulai hari ini ya hingga minggu depan ya. Saudara bisa kumpulkan di meja saya seperti biasa, dibuat menggunakan kertas HVS, ditulis dengan ketik komputer dan dicetak seperti biasa. Nah, ini step-step yang harus saudara kerjakan. Caranya stepnya dari 1, 2, dan 3 hingga nanti di Nah, berikut adalah contoh database mengenai bank. Nah, contoh database bank ini ya yang biasa terjadi di perbankan untuk mengidentifikasi nama-nama nasabah yang tercatat di dalam bank tersebut. Nah, ini contoh transaksinya dan biasanya ini ada di sistem komputer mereka dan nantinya dari ini akan diwujudkan ke dalam cetak buku rekening ya. Seperti kalau saudara mau cetak buku rekening ya ini wujudnya dari sistem ini yang ada di komputer mereka. Nah, jadi kita ambil kesimpulan sistem basis data merupakan manajemen ya. Manajemen yang mengatur bagaimana kita menggunakan database itu dengan bijak dan bisa dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Nah, itu kurang lebih summary-nya lah dari sistem basis data. Nah, jadi komponen dalam basis data itu apa aja kalau kita mau ketahui ya. Yang untuk mendukung basis data itu bisa kita gunakan, paling tidak kita ya harus punya hardware-nya dong. Kita harus punya CPU-nya, kita harus punya memorinya. Ya kalau zaman era flash disk, era laptop, ya kalau saudara mau menyimpan data pasti kalau memorinya penuh yang terjadi adalah apa? Ya tidak bisa menerima memori. Kemudian ada sistem operasional sistem dari softwarenya, yaitu paling tidak komputer saudara ya setidaknya harus diinstal Windows dulu. Kalau OS-nya tidak diinstal ya gimana tuh laptop mau jalan? Operasional sistemnya dari Windows nggak diinstal, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah laptopnya tidak mau nyala. Kemudian setelah saudara menginstal OS-nya, baru saudara lakukan menginstal DBMS-nya. Nah, misalkan seperti MS Access atau SQL dan sebagainya. Lalu hingga kepada pemakainya siapa? Nah, mau sebagus apapun sistem yang kita gunakan, tapi kalau pemakainya masih beginner atau masih awam, ya percuma. Ibarat kita masih awam menggunakan handphone ya, tapi kita mempunyai iPhone 14 Pro. Sehingga 14 Pro hanya digunakan untuk WhatsApp, buka IG, foto ya kan. Sayang betul ya kita menggunakan handphone canggih hanya sebagai pelengkap genggaman tangan saja. Ya enggak?
Nah, untuk itulah penggunaan sistem aplikasi itu harus disesuaikan dengan siapa penggunanya. Nah, peran basis data dalam lingkungan kita ya paling tidak sebagai komponen utama dalam hal penyediaan informasi. Seperti yang kita sebutkan tadi di awal, dengan adanya media pemberitaan online itu kita bisa menggunakan informasi itu setiap saat dan saat itu juga ketika kita membutuhkan sudah langsung tersedia. Nah, sebagai penutup untuk perkuliahan hari ini ya, materi hari ini adalah gambaran dari konsep abstraksi data. Jadi dengan adanya abstraksi data, kita bisa mengklasifikasikan misalkan kita untuk DBMS yang terjadi di universitas, dari bagian keuangan hingga bagian penjualan. Penjualan itu ya ibaratnya di bagian admisi. Nah, dari setiap bagian itu kita bisa mengklasifikasikan ketika terjadi mahasiswa baru melakukan input data, bisa langsung di-deliver ke bagian keuangan untuk dilakukan perintah untuk melakukan pembayaran. Nah, yang ngontrol siapa? Yang ngontrol adalah bagian kemahasiswaan atau di bagian manajer keuangannya atau user yang menangani di bidang bagian penerimaan mahasiswa. Sehingga data yang akan ditampilkan kepada rektorat bisa diambil keputusan. Misalkan hari ini pendaftar sudah sampai di kuota 100, padahal targetnya adalah 300 penerimaan mahasiswa. Sehingga yang dilakukan oleh rektor adalah memerintahkan kepada bagian wakil rektor 3 untuk lebih menggenjot promosi lagi supaya apa? Supaya jumlah penerimaan mahasiswa yang masuk ke kampus kita ini bisa lebih maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan dari manajemen. Nah, jadi berikut yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih atas atensinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.